كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika seorang tidak sholat, apakah amalan yang lainnya tidak diterima? Kenapa dia tidak sholat? Kalau dia menentang kewajiban sholat, tentunya tidak diterima karena kafir. Karena tidak ada perselisihan antara para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Itu hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka, itu orang kafir. Kalau mereka bertobat, kemudian dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya bertobat dulu. Bertobat dulu. Kemudian dia sholat, mengeluarkan zakat. Fa ikhwanukum fid din. Maka itu adalah saudara kalian dalam agama. Maka itu adalah saudara kalian dalam agama. Paham ini? Pemahaman kebalikannya. Kalau dia tidak bertobat. Atau bertobat tapi tidak sholat, tidak keluarkan zakat. Bukan saudara dalam agama. Apa artinya kalau bukan saudara dalam agama? Kafir. Kafir. Itu tidak ada perselisihan. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Jadi dia tinggalkan ini, kita anggaplah kan ini pertanyaannya umum. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Ini bahaya. Pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadits Anas, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. In sholahat, sholah sa'iru amalih. Wa in fasadat, fasada sa'iru amalih." Yang pertama sekali akan dihisap, akan ditanya oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat, sholatnya. Dan pertama sekali nanti itu, sholat yang ditanya. Bukan berapa anakmu. Atau berapa istrimu. Oh itu jauh. Yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, "Fa'in sholahat, sholaha sa'iru amali." Kalau baik, baik seluruh amalannya. Ya kalau sholat baik, baik seluruh amalan. Tapi kalau rusak, hari ini sholat, besok sholat, atau sholatnya Ramadan, itu pun di awal-awal. Iya. Ini baru rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalannya. Jadi ini pertanyaan ini, kalau dia tidak sholat saja karena tidak meyakini, bukan karena dia yakin wajib, rukun Islam, tapi malas dia sholat. Dia tinggalkan terus, maka ini menyebabkan seluruh amalannya hilang. Ini di atas pendapat ulama yang mengatakan yang meninggalkan sholat karena malas belum kafir. Tapi dia jatuh dalam dosa besar. Kalau kita pegang pendapat ulama yang mengatakan kafir, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, selesai juga masalah. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala belum berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Dan terus menerus dia tinggalkan sholat. Itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Itu pendapat Syekhul Islam. Jadi kalau kita pegangnya ini, ya selesai. Rusak semuanya. Dan walaupun kita katakan itu dosa besar, rusak juga amalannya. Karena ketika dihisap, tergantung sholat. Kalau baik, setelahnya amalan yang lain baik. Kalau sholat tidak baik, amalan yang lain juga ikut tidak baik. Ini berbahaya. Jadi ini tergantung apa yang ada di pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang meninggalkannya.